Shalom pemirsa setia semua kitab suci. Terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan bisa menerangi kehidupan saudara dan memampukan saudara berbagi kebenaran ini kepada kerabat, sahabat, dan komunitas saudara. Jangan lupa ya, berkat Tuhan jangan sampai disimpan sendiri. Ayo klik tombol subscribe dan like, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke orang yang kamu kenal. Tuhan Yesus memberkati. Dalam kitab Wahyu ada singgungan kepada Isabel si pelacur. Yang ingin kami ketahui, apa yang dimaksud dengan Isabel si pelacur dan penghakimannya dalam kitab Wahyu? Apa yang dimaksud dengan Isabel si pelacur dan penghakimannya dalam kitab Wahyu? Dalam Wahyu 19 ayat yang kedua, sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ia yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Isabel si pelacur, dari kisah Isabel, Alkitab menggunakan cerita Isabel untuk menunjukkan karakter yang melakukan perzinahan dalam hubungannya dengan Tuhan, sebagaimana perzinahan dalam Alkitab berarti perzinahan rohani, yang berarti dia menyatakan keterikatannya pada seseorang padahal dia tinggal bersama dengan orang lain, atau dia berafiliasi dengan orang lain. Pembicaraan tentang Isabel dalam kitab Wahyu berlaku untuk kekristenan nominal. Sebelum kita pergi ke Isabel dari kitab Wahyu, Anda ingin mengatakan bahwa Isabel dari perjanjian lama dalam kitab Raja-Raja pertama dan kedua membawa Baal dan memalingkan hati orang-orang dari Tuhan, Allah Israel, Tuhan Yehova. Itulah mengapa ini disebut perzinahan rohani, dan dia adalah pelacur yang membuat seluruh bangsa berzina dan menjauh dari Tuhan. Artinya ini adalah zina rohani. Tepat. Menyekutukan Tuhan tapi benar-benar menyembah orang lain dan hidup untuk orang lain atau Tuhan lain. Kasus ini diterapkan pada agama Kristen nominal. Seseorang yang dipanggil dengan nama Kristus, dia berafiliasi dengan Kristus, dia mungkin pergi ke pertemuan gereja, tetapi sebenarnya hatinya benar-benar jauh dari Tuhan, tampak saleh tapi menyangkal kuasanya. Padahal ini adalah peringatan yang mengerikan di kitab Wahyu, bahwa ada penghakiman yang akan dilaksanakan atas orang itu. Orang yang mengaku memiliki hubungan dengan Tuhan, yang mengaku berafiliasi dengan Kristus, tapi hatinya sangat jauh darinya. Ini adalah penghakiman yang disebutkan dalam kitab Wahyu yang diperingatkan Allah kepada setiap orang Kristen nominal. Tapi itu bukan orang lagi, itu keseluruhan sistem. Tepat. Ya, sistem yang tampaknya mengaku Kristen tetapi berpaling dari Kristus. Benar Seperti begitu? gereja Tiatira dalam Wahyu pasal 2, tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengejar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan bersama-bersama berhala. Tepat. Saya merasa bahwa ini adalah kesempatan bagi setiap orang untuk meninjau kembali hubungannya dengan Tuhan secara pribadi. Apakah saya secara nominal berafiliasi dengan Tuhan dan Kristus, atau saya dalam hubungan nyata dengan Tuhan? Karena dalam pandangan Tuhan, ini adalah perzinahan rohani, dan penghakiman akan dilaksanakan pada setiap orang yang mengklaim hal ini. Sahabat Pijar TV, Shalom, apa kabar? Terima kasih sudah menjadi sahabat dan menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. God bless you.